kita lihat fokus yang lebih luas, Ganjar unggul di Jawa dan Indonesia bagian timur. Tapi secara keseluruhan di wilayah Sumatera, Indonesia bagian tengah, ini justru Prabowo yang unggul. Nah, akumulasinya gap di antara dua capres ini unggul Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Wah, LSI Denny J.A sebutkan 2 sosok pendamping Prabowo dan 5 sosok pendamping Ganjar, Anies. Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny J.A memberikan hasil yang mengejutkan, di mana hasil survei tersebut hanya menyebutkan 2 sosok calon presiden atau capres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan sesuai hasil survei itu, LSI Denny J.A menyatakan kedua capres itu bisa menggandeng beberapa sosok pejabat untuk memperkuat suara di Pilpres 2024 mendatang. Untuk capres Prabowo Subianto disebut bisa menggandeng Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat suaranya di daerah. Selain itu, Prabowo juga bisa menggandeng Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk bisa menang di Provinsi Jawa Timur atau Jatim. Namun untuk bisa menguasai isu ekonomi, Prabowo Subianto disarankan menggandeng Erick Thohir atau Airlangga Hartarto. Sementara untuk capres Ganjar Pranowo disarankan gandeng 5 sosok pendamping atau capres untuk memperkuat basis masanya pada Pilpres. Kelima sosok ini yakni Ridwan Kamil jika ingin menang di Provinsi Jawa Barat atau gandeng Khofifah agar bisa menang di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ada 3 nama untuk memperkuat sektor ekonomi bagi Ganjar, yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno ataupun Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Akan tetapi, nama Anies Baswedan selaku capres malah tak disinggung dari hasil survei LSI Denny J.A tersebut. Tak satu pun sosok disandingkan dengan Anies Baswedan. Masalah LSI Denny J.A menyarankan Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto jika gagal dapat tiket untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 mendatang tersebut. Jadi, Anies Baswedan juga dapat dipertimbangkan sebagai cawapres jika ia gagal mendapatkan tiket capres, ujar pihak LSI Denny J.A Hanggoro dalam keterangannya Senin 31 Juli 2023. Terakhir, LSI Denny J.A menjelaskan survei kali ini dilakukan secara tatap muka atau face-to-face interview dengan menjaring kuesioner dari 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dilakukan pada tanggal 3 sampai 15 Juli 2023. Jika survei LSI ini benar, maka Capres 2024 hanya akan ada 2 capres pada Pilpres 2023, yakni Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Nama Anies dihilangkan. LSI Denny J.A rilis survei head-to-head Ganjar versus Prabowo. LSI Denny J.A membuat simulasi head-to-head bakal capres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo unggul dengan skor elektabilitas 52%, sementara Ganjar 41,6%. Namun tak seperti umumnya survei head-to-head, LSI Denny J.A tak membuat simulasi head-to-head untuk suatu kandidat capres lain, yaitu Anies Baswedan. Kenapa? Pertimbangannya karena memang 2 capres Prabowo dan Ganjar ini setahun ini konsisten nomor 1 dan 2. Meski dinamis, sementara Anies dan capres lainnya konsisten di nomor 3. Itu pertimbangannya, ucap Direktur CPI LSI Denny J.A Hanggoro Doso Pamungkas Minggu 31 Juli. Hanggoro mengatakan Prabowo dan Ganjar diprediksi akan masuk putaran 2. Jika ada 3 pasangan capres-cawapres, dia menyebut variabel Anies akan dibahas dalam rilis berikutnya. Next, mungkin rilis akan lebih lebar lagi. Bagaimana kalau 3 capres? Bagaimana cawapres? Kata dia. Hanggoro menepis hasil survei LSI Denny J.A cenderung mengarah ke Prabowo. Tahun lalu unggul Ganjar, kami sampaikan Ganjar. Januari Ganjar juga. Datanya sekarang berubah ke Prabowo, pungkasnya. Head-to-head Prabowo versus Ganjar. Dalam simulasi head-to-head hari ini, LSI Denny J.A memberi judul surveinya melebarnya jarak elektabilitas Prabowo versus Ganjar. Selisih keduanya 10,4%. Jarak elektabilitas head-to-head Prabowo dan Ganjar melebar dari Ganjar unggul 4,6% Januari 2023 hingga kalah 10,4% Juli 2023, kata Hanggoro. Survei digelar pada 3-15 Juli dengan 1.200 responden. Data diperoleh dari wawancara tatap muka, margin of error sekitar 2,9%. Namun untuk bisa menguasai isu ekonomi, Prabowo Subianto disarankan menggandeng Erick Thohir atau Airlangga Hartarto. Sementara untuk capres Ganjar Pranowo disarankan gandeng 5 sosok pendamping atau capres untuk memperkuat basis masanya pada Pilpres. Kelima sosok ini yakni Ridwan Kamil jika ingin menang di Provinsi Jawa Barat atau gandeng Khofifah agar bisa menang di Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, ada 3 nama untuk memperkuat sektor ekonomi bagi Ganjar, yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno ataupun Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Akan tetapi, nama Anies Baswedan selaku Capres malah tak disinggung dari hasil survei LSI Denny JA tersebut. Tak satu pun sosok disandingkan dengan Anies Baswedan. Masalah LSI Denny JA menyarankan Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto jika gagal dapat tiket untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 mendatang tersebut. Jadi, Anies Baswedan juga dapat dipertimbangkan sebagai cawapres jika ia gagal mendapatkan tiket capres, ujar pihak LSI Denny JA Hanggoro dalam keterangannya Senin 31 Juli 2023. Terakhir, LSI Denny JA menjelaskan survei kali ini dilakukan secara tatap muka atau face-to-face interview dengan menjaring kuesioner dari 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dilakukan pada tanggal 3-15 Juli 2023. Jika survei LSI ini benar, maka Capres 2024 hanya akan ada 2 capres pada Pilpres 2023, yakni Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Nama Anies dihilangkan. LSI Denny JA rilis survei head-to-head Ganjar versus Prabowo. LSI Denny JA membuat simulasi head-to-head bakal capres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo unggul dengan skor elektabilitas 52%, sementara Ganjar 41,6%. Namun tak seperti umumnya survei head-to-head LSI Denny JA tak membuat simulasi head-to-head untuk suatu kandidat capres lain, yaitu Anies Baswedan. Kenapa? Pertimbangannya karena memang 2 capres Prabowo dan Ganjar ini setahun ini konsisten nomor 1 dan 2. Meski dinamis, sementara Anies dan capres lainnya konsisten di nomor 3. Itu pertimbangannya, ucap Direktur CPI LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas Minggu 31 Juli. Hanggoro mengatakan Prabowo dan Ganjar diprediksi akan masuk putaran 2. Jika ada 3 pasangan capres-cawapres, dia menyebut variabel Anies akan dibahas dalam rilis berikutnya. Next, mungkin rilis akan lebih lebar lagi. Bagaimana kalau 3 capres? Bagaimana cawapres? Kata dia. Hanggoro menepis hasil survei LSI Denny JA cenderung mengarah ke Prabowo. Tahun lalu unggul Ganjar, kami sampaikan Ganjar. Januari Ganjar juga. Datanya sekarang berubah ke Prabowo pungkasnya. Head-to-head Prabowo versus Ganjar. Dalam simulasi head-to-head hari ini, LSI Denny JA memberi judul surveinya melebarnya jarak elektabilitas Prabowo versus Ganjar. Selisih keduanya 10,4%. Jarak elektabilitas head-to-head Prabowo dan Ganjar melebar dari Ganjar unggul 4,6% Januari 2023 hingga kalah 10,4% Juli 2023, kata Hanggoro. Survei digelar pada 3-15 Juli dengan 1.200 responden. Data diperoleh dari wawancara tatap muka, margin of error sekitar 2,9%. Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA memberikan hasil yang mengejutkan, di mana hasil survei tersebut hanya menyebutkan 2 sosok calon presiden atau capres, yakni